Untuk grup A kemungkinan Indonesia sama Kamboja. Untuk grup B, Thailand itu udah kemungkinan besar. Nah, tim keduanya antara Malaysia atau Vietnam. Tapi saya rasa Malaysia akan lolos karena Vietnam itu sedang masa transisi, saudara-saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan saudara-saudara. Baik yang berguna maupun tidak berguna, baik yang bermanfaat maupun tidak bermanfaat. Bebas saja saudara-saudara, bebas. Yang penting sopan. Dan hari ini saudara-saudara, kita akan bicara tentang SEA Games 2023 yang pembagian grupnya, drawing grupnya, yang undian fase grupnya sudah dilakukan hari Rabu kemarin. Dan hasilnya saudara-saudara, luar biasa, luar biasa. Untuk grup A ini tampaknya seperti grup surga, saudara-saudara. Indonesia dapat lawan yang ringan. Ada Kamboja di situ, ada Myanmar di situ, ada Filipina di situ, dan ada Timor Leste. Sementara di grup B adalah grup neraka. Karena tim-tim besar semua kumpul di situ. Ada Thailand, Vietnam, Malaysia, Laos, dan Singapura. Nah, saudara-saudara, ini akan seperti apa saudara-saudara persaingannya nanti, khususnya di grup B, saudara-saudara. Kalau di grup A sih saya rasa udah Indonesia sama Kamboja lah, nggak perlu dibahas lagi. Nah, untuk grup B ini yang menarik, saudara-saudara. Karena ini 4 tim ini punya potensi yang besar. Nah, tim-tim ini akan seperti apa, saudara-saudara? Akan kita bahas di edisi kali ini, saudara. Undian sudah dilakukan. Tetapi banyak yang bertanya-tanya, saudara-saudara, kenapa bisa ada muncul grup yang isinya tim kuat semua, sementara di satunya, di sebelahnya isinya tim-tim ringan semua. Ini kan banyak yang bertanya. Jadi begini, saudara-saudara, berhubung Kamboja adalah tuan rumah, maka dia mendapat keistimewaan, diuntungkan. Jadi dia dapat status sebagai unggulan. Unggulan berarti dia masuk di pot 1. Sementara di pot 1 lagi, karena Vietnam adalah juara bertahan, juara SEA Games tahun 2021, maka dia akan menjadi unggulan juga. Jadi di pot 1 itu ada Vietnam dan Kamboja, tuan rumah dan juara bertahan. Sementara pot 2 adalah runner up dan peringkat ketiga. Peringkat ketiga Indonesia, runner up-nya Thailand. Jadi Thailand dan Indonesia di pot kedua. Jadi sejak awal sudah tidak mungkin bertemu. Kemudian di pot 3 ada Malaysia dan Myanmar kalau nggak salah. Sementara di pot 4 itu ada Filipina, ada Singapura, ada macam-macam lah, itu yang kecil-kecil itu. Nah dengan hasil seperti itu, dengan keistimewaan tuan rumah, ya otomatis mau tidak mau Kamboja bisa dapat lawan yang terberat. Lawan terberat Kamboja cuma Indonesia. Kemungkinan mereka akan bisa mengatasi Myanmar dan Timor Leste. Nah, ada satu lagi yang nggak ikut, Brunei. Brunei nggak ikut karena nggak tahu tuh, Brunei itu aneh tuh. Nggak tahu, Brunei nggak ikut. Nah, itu jadi itu. Sementara di grup B, jadi hasilnya kan seperti itu. Seperti yang saudara-saudara sudah tahu sendiri, ada Thailand di situ, ada Vietnam di situ, ada Malaysia di situ, ada Singapura di situ, ada Laos di situ. Ya, dengan hanya ada 2 tim yang lolos, ya otomatis itu sudah menakutkan, saudara. Berat sekali, berat. Berat di satu sisi, ringan di sisi yang lain. Kita akan mulai dari grup A. Nah, kemungkinan besar grup A persaingannya relatif tidak seberat grup B. Di situ kan ada tuan rumah Kamboja, ada Indonesia, ada Myanmar, ada Filipina, dan ada Timor Leste.
Filipina ini tidak sekuat timnas senior mereka. Kalau di timnas senior memang banyak pemain naturalisasi, pemain keturunan lah. Kalau di tim junior di level U23, di U20, U19, U17, U16 tidak terlalu. Myanmar ini adalah misterius, tetapi dugaan saya tidak akan banyak merepotkan karena kondisi dalam negeri mereka sedang tidak baik-baik saja. Masih ada konflik politik itu dan itu berpengaruh kepada penampilan di sepak bola. Yang lumayan cukup berbahaya adalah Kamboja. Kamboja karena ya pertama dia tuan rumah. Kedua, cara bermain Kamboja ini di bawah asuhan Keisuke Honda ini cukup bagus lah, cukup bagus. Apalagi Keisuke Honda sudah beberapa tahun melatih di situ. Dan ini akan menjadi persaingan yang cukup menarik khususnya dengan Indonesia nanti. Saya sih melihatnya persaingannya hanya akan ada pada Indonesia dan Kamboja dan ini dua negara ini akan berusaha untuk menentukan mana yang akan menjadi juara grup. Dan saya sih rasa Indonesia akan bisa mengalahkan Kamboja walaupun kemungkinan skornya tipis atau imbang. Nanti bisa jadi imbang kemudian nanti hitungannya berdasarkan selisih gol. Nah, sebagai tim yang cukup diunggulkan di grup A, Indonesia ini punya potensi karena Piala Dunia U20 batal. Dengan batalnya Piala Dunia U20, otomatis tidak semua pemain timnas U20 akan bermain di SEA Games 2023. Jadi kemungkinan ada 7 sampai 10 pemain. Dan itu adalah pemain-pemain inti di timnas U20. Nah, ini sudah walaupun pelatihnya berbeda, bukan Sintayong tapi Indra Safri, tapi kerangkanya sudah jadi. Dan itu akan ditambah beberapa pemain dari Liga 1, pemain-pemain muda Liga 1 yang tampil di Liga 1 maupun yang maupun yang pemain timnas senior yang masih punya usianya masih mencukupi seperti Rizky Ridho, kemudian ada si Witan Sulaiman, ada Ramadan Sananta, ada Ramai Rumakik yang setelah hampir 3 tahun nggak main di timnas sekarang dipanggil lagi. Dan dengan kombinasi antara beberapa pemain timnas U20 yang tampaknya seperti Hoki Caraka, kemudian kipernya itu si Dava Fasya, kemudian ada tampaknya Ferrari juga akan dipanggil, terus ada Ferdinand Marcelino, ada Ronaldo Kuate. Ini akan menjadi ya layaklah Indonesia diunggulkan di grup A walaupun akan menghadapi tuan rumah Kamboja yang akan ditangani oleh Keisuke Honda. Cara bermain Keisuke Honda adalah ball possession. Dan Indonesia pernah waktu di Piala AFF kemarin juga ketemu Kamboja kerepotan. Tapi saya rasa untuk kali ini akan berbeda. Walaupun Kamboja akan main di kandang. Nah, ini akan menjadi kelebihan Indonesia, saudara-saudara. Jadi di balik pembatalan Piala Dunia itu ternyata ada berkah yang tak terduga gitu. Jadi saya rasa ini harus bisa dimaksimalkan. Kalau Indra Safri sampai tidak bisa memaksimalkan bakat-bakat pemain ini, tidak bisa mencampur pemain timnas U20 dengan pemain-pemain yang di Liga 1 maupun pemain timnas senior yang sudah berpengalaman, ya keterlaluan lah. Kalau kata Bang Haji itu ya terlalu. Kita bicara grup B, sudah pasti itu Thailand. Saya sih optimistis Thailand itu udah pasti akan ada di situ, akan ada menjadi juara grup. Karena ya udah tau lah Thailand tuh kalau di Asia Tenggara itu udah nggak ada lawannya, saudara-saudara. Udah nggak ada. Mereka siapapun pelatihnya gonta-ganti, pelatih asing, pelatih lokal, materi pemainnya gonta-ganti. Pemain muda, pemain yang umurnya udah senior, apa segala macam itu mereka punya kemampuan. Nah, bukti terbaru kan waktu kemarin mereka uji coba di Doha, Piala Doha di Qatar, Doha Cup. Nah, itu kan mereka bisa mencapai peringkat keempat. Mereka mengalahkan pokoknya ketemu tim kuat Asia lah itu. Nanti saya tulis di sini, saya lupa. Itu mereka dapat peringkat. Di saat yang sama Vietnam juga ikut di situ di turnamen itu dan hasilnya Vietnam mengecewakan karena kalah terus dan kalau nggak salah nggak mencetak gol di waktu normal.
di waktu normal tuh di 90 menit. Nah, jadi kemungkinan saya sih berani bertaruh Thailand akan ada di situ. Apalagi mereka punya ini pelatih mereka saat ini kan mereka dilatih oleh si Sri Taro, Isara Sri Taro atau siapalah itu namanya itu. Dulu dia asistennya Akira Nishino waktu kualifikasi Piala Dunia 2022. Dia juga pernah ngelatih tim Thailand U19. Sebelumnya dia ngelatih di klub di Prachuap, PT Prachuap. Klubnya yang waktu itu ada Yanto Basna main di situ. Ya, pelatihnya Yanto Basna waktu di situ. Nah, ini Thailand sudah pasti akan peringkat pertama, saudara-saudara. Nah, yang menarik adalah siapa yang akan mendampingi Thailand, saudara-saudara. Kalau melihat komposisi lawan, komposisi pemain, komposisi apa segala macam yang ada di situ, saudara-saudara, saya rasa persaingan nanti di grup B ini, grup B ya, grup B Thailand udah pasti juara. Tim kedua yang akan mendampingi Thailand adalah Malaysia. Saya berani bertaruh Malaysia akan mendampingi Thailand, walaupun di situ ada Vietnam. Ini prediksi saya bukan berdasarkan hasil kemarin kan Malaysia waktu Piala Merlion di Singapura bisa menjadi juara. Setelah mengalahkan Kamboja, juga mengalahkan Hong Kong di final, sementara Singapura dikalahkan Hong Kong di semifinal. Bukan masalah itu, tetapi lebih kepada faktor calon lawan Vietnam. Malaysia akan menjadi mendapatkan lawan terberat Vietnam. Tetapi saudara-saudara, kalau saudara mau tahu, Vietnam yang sekarang ini beda dengan Vietnam yang zamannya kakek Sugiono. Zamannya Pak Hang-seo. Waktu itu, ya tahun-tahun kemarin lah, itu mereka adalah generasi emas. Yang di situ ada si itu Nguyen Quang Hai, Nguyen Tin Li apa Litin, terus Duan Van Hao. Itu adalah generasi emas mereka. Dan sekarang generasi emas itu sudah naik ke level senior. Mereka tidak bisa main lagi di SEA Games karena SEA Games ini khusus untuk pemain usia 22 tahun tanpa ada pemain senior di situ. Nah, kenapa saya katakan Vietnam itu tidak sekuat dulu? Karena sekarang dia punya pelatih baru, Philippe Troussier, pelatih dari Prancis, dan dia baru kira-kira sebulan 2 bulan. Sebulan 2 bulan dia, walaupun dulu dia pernah melatih Vietnam U19, tetapi dia masih membutuhkan waktu adaptasi. Dia masih membutuhkan transisi dari rezim lama ke rezim baru. Dan itu tidak mudah, saudara-saudara. Butuh waktu ya mungkin setahun lah. Setahun, kalau bisa setahun, berdaya 6 bulan sampai setahun. Tapi karena waktunya dia terlalu pendek, dia hanya melatih mulai melatih itu kalau nggak salah bulan Maret atau bulan Februari. Jadi waktu dia hanya pendek, dan itu akan susah sekali, saudara. Susah sekali, dan itu bisa terbukti waktu di turnamen di Doha, di uji coba Piala di Qatar itu, Doha Cup, Piala Doha itu, Vietnam U22, U23 ini tampil sangat jelek. Kalah pun dengan skor yang cukup mencolok, saudara-saudara. Dan terakhir dia imbang 0-0 lawan Kirgistan atau Tajikistan itu. Dan itu kemudian kalah adu penalti. Jadi selama 3 pertandingan yang dijalani itu, dia tidak mencetak gol. Dan kalau nggak salah ada di peringkat ke-8 dari 8 peserta. Dan si Philippe Troussier ini mendapatkan kecaman dari media-media lokal maupun dari pendukung Vietnam dengan waktu yang hanya beberapa pekan sebelum SEA Games. Saya rasa sulit sekali Philippe Troussier akan membuat Vietnam tampil kompetitif di SEA Games ini, saudara-saudara. Faktor Vietnam yang jelek yang sedang berada dalam masa transisi. Peluang Malaysia besar karena Malaysia udah timnya relatif settle, relatif terbentuk cukup lama, dan sudah berkumpul, sudah bermain bersama dalam waktu yang cukup lah, menurut saya cukup. Dan kalau kita melihat dari penampilan waktu Piala Merlion, waktu turnamen Merlion yang
Malaysia juara, itu sudah terlihat sudah mulai padu. Cara permainannya juga sudah mulai bagus, transisinya juga sudah terlihat ya cukuplah, lumayan. Kemudian bisa juga dilihat kemampuan mencetak golnya juga lumayan. Kemudian kekompakan, soliditas, cara merespon lawan itu juga saya rasa relatif bagus. Kemudian pelatihnya juga punya kemampuan kemampuan taktikal yang lumayan. Dan ya itu tadi, itu sudah terbukti kalau Malaysia bisa bermain seperti waktu Piala Merlion, atau kalau mungkin bisa ditingkatkan lebih baik lagi, lebih konsisten, lebih stabil, saya sih bisalah Malaysia mengalahkan Vietnam, mengalahkan Singapura, mengalahkan Laos, sudah pastilah. Laos, kemudian Thailand. Nah, kemungkinan yang akan jadi lawan berat adalah Thailand, dan saya sih tidak yakin Malaysia bisa mengalahkan Thailand. Kemungkinan maksimal sih imbang, tapi kemungkinan besar juga kalah. Kalau dia kalah tidak masalah, incarlah posisi kedua, runner up. Dan kalau Malaysia menjadi runner up, kemungkinan besar akan berjumpa Indonesia di semifinal kalau Indonesia bisa mulus di grup A ini, saudara. Jadi kan nanti misalnya nih, taruhlah Indonesia menjadi juara grup A, Malaysia menjadi runner up grup B. Ini akan ketemu. Dan saya rasa Indonesia akan berusaha untuk menjadi juara grup A supaya terhindar dari Thailand di semifinal. Indonesia akan mengincar Thailandnya, kemungkinan bertemu Thailand di final. Itu akan jauh lebih menguntungkan daripada Indonesia bertemu Thailand di semifinal. Jadi kemungkinan Indonesia akan mencoba menjuarai grup A. Dan kalau itu terjadi, maka akan ketemu Malaysia di semifinal. Dan ini akan sama dengan SEA Games 2021. Waktu itu yang main di Vietnam, waktu itu Indonesia mengalahkan Malaysia. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang SEA Games 2023, tentang pembagian grup SEA Games yang baru saja dilakukan, tentang grup A dan grup B yang bagaikan langit dan bumi. Di grup sini sangat mudah, di grup sana sangat berat. Dan kita tadi sudah membahas kira-kira peluangnya bagaimana, kemungkinan Malaysia apakah akan bisa lolos, kemungkinan Vietnam apakah akan bisa lolos, kemungkinan Thailand apakah akan bisa lolos mewakili grup B, dan bagaimana pula kita tadi sudah membahas peluang Indonesia dan Kamboja dari grup A. Pokoknya ini seru, saudara-saudara, seru. Dan ini akan dimulai, SEA Games itu kan mulainya Mei, tetapi sepak bola itu akan kick off seminggu sebelum upacara pembukaan. Kemungkinan kalau nggak salah tanggal 19 April atau tanggal 20 April ya itu pertandingan pertama sepak bola, dan akan main di 2 stadion. Yang untuk kategori putra ya di Olympic Stadium di Phnom Penh, sama di kandangnya Visaka tuh Prince Stadium atau apa gitu. Stadionnya bagus-bagus lah. Yang satu adalah rumput sintetis, yang satu adalah rumput beneran. Nah, itu tadi saudara pembahasan kita. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Oke saudara-saudara, kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, jangan direpot, abaikan saja. Oke saudara, jangan lupa ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Oke saudara, sampai bertemu lagi di edisi berikutnya. Salam olahraga dan merdeka.